Terima kasih Widya Edu karena sudah mendukung video dan perkembangan channel ini. Sebelum aku ngedit, biasanya aku nyari dulu musik atau lagu yang sesuai dengan mood videonya. Kayaknya yang ini bagus. Aku memulai hari dengan beresin kasur. Kali ini sambil memutar video dari teman baikku, Rakean. Setelah itu aku bikin teh panas sambil membaca buku. Pada umur berapa kamu tahu asal-usul kata minder? Minum lagi tehnya. Terus ngintip keluar biar kayak film-film. Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini kita sepedaan lagi dan kayaknya kalian emang paling suka kalau misalnya aku sepedaan kayak begini. Jadi banyak yang nanya, ini tuh di mana sih? Nah, ini tuh di Riau. Simpelnya ini adalah kompleks perusahaan minyak. Jadinya di sini itu adalah daerah operasional perusahaan, di mana di sini ada perumahan pegawai dan ada kantor-kantor. Jadi dalam hampir 1 abad terakhir ini pengelolanya adalah salah satu perusahaan minyak Amerika. Makanya desainnya, bentuk bangunannya, kemudian ya kayak lifestyle di sini itu ada bau-bau Amerika. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? Untuk ngevlog naik sepeda berjam-jam atau setidaknya sekian menit aja itu udah pegel banget. Setiap kali aku ngevlog itu kameranya kayak gini nih, pakai satu kamera besar ini. Kebayang nggak pegelnya, apalagi kalau tangannya itu harus di stretch kayak begini terus naik sepeda. Mana tadi ketemu tupai lepas naik sepeda. Lupa. Jadi kemarin itu aku emang ngerjain adekku. Aku bilang aku bakal pindah ke keluarga yang lain dan jadi abangnya orang lain. Tupai, lupa apa? Kan selama ini bang nggak sayang Zai selamanya. Wah. Sekarang udah jam 11-an dan tadi tuh mulai sepeda sekitar jam 7, jam 7.30. Dan gak terasa ini udah kayak hampir 4 jam bahkan sepedaan. Karena mungkin hari ini itu gak tahu kenapa lagi mendung banget. Padahal kemarin-kemarin tuh panas. Mendungnya tuh biasanya sore, terus biasanya hujan lebat tuh agak menjelang maghrib. Tadi aku habis tidur sejaman gitu, terus makan siang, dan akhirnya aku sekarang berada di sini. Sekarang aku bakal nyicil ngedit video yang aku rekam tadi pagi. Nah, videonya ini direncanakan untuk dipublish 2-3 hari dari sekarang. Sebelum aku ngedit, biasanya aku nyari dulu musik atau lagu yang sesuai dengan mood videonya. Get away from every little thing just to try to make it through. Hah? Kayaknya yang ini bagus. Aku sekarang pengen nunjukin workflow setiap kali bikin episode podcast. Ini contohnya untuk episode pertama kemarin. Jadi di bagian awal itu aku udah taruh dulu intronya. Aku punya satu file intro yang kayaknya bakal aku pakai untuk tiap episode podcast. Ini semacam string quartet yang aku temukan. Salah satu nih cara atau satu tip yang aku pelajari dalam membuat podcast atau video atau apapun, yaitu kalau misalnya kita pengen menarik audiens atau pengen audiens mendengarkan kita untuk waktu yang lama, supaya nggak bosen, ada namanya aturan 90 detik. Jadi setiap 90 detik itu kita harus bawa poin baru, suara baru, karakter baru, ide baru, atau apapun itu yang baru. Dengan cara ini, audiens akan lebih mudah untuk tertarik dengan apa yang ingin kita sampaikan. Ini aku pelajari waktu aku awal-awal bikin podcast. Kalau nggak salah,
itu ada di kelas podcastnya Gimlet di Spotify. Nah terus kalau misalnya teman-teman nggak, setiap beberapa kali aku juga ngeplay potongan audio yang sama, yaitu adalah yang ini. Iya, jadi kalau di dalam debat kompetitif ya, bahkan kita... Jadi ini salah satu cara sebenarnya untuk ngasih tanda ke audiensnya bahwa akan ada poin baru atau hal baru yang akan disampaikan atau sesuatu yang penting. Nah kemudian untuk bagian akhir, aku nutupnya pakai ini. Keren sih, keren. Jadi kalau di sini aku sih mikirnya ini tuh cukup menenangkan. Jadi aku anggap karena ini mau berakhir, jadi musiknya tuh agak lambat sedikit. Nah, kalau misalnya musik ini kenapa aku taruh? Karena aku rasa dia cukup slow ya awalnya. Tapi dia tuh Tapi kalau aku rasa yang musik yang ini, dia tuh awalnya emang slow, cuma dia kayak build up, jadi akhirnya tuh kayak menyenangkan. Semoga ketika teman-teman mendengarkan potongan audio ini, teman-teman moodnya jadi bagus. Dan karena moodnya bagus juga, impresi terhadap podcastnya bagus. Oh, diajak main badminton. Mantap Zaid. Zaid. Udah menang dah. Udah. Emang setiap sore tuh mainnya badminton terus sampai sekarang. Sekarang udah mulai gelap. Biasanya kalau antara maghrib sama isya itu adalah family time buat aku, di mana aku lebih sering berada di bawah. Di situ aku biasanya sambil baca buku, sambil makan malam dan beribadah. Kemudian setelah itu baru balik ke kamar dan melakukan hal-hal produktif lain. Sebelumnya aku pengen ngerekomendasiin buku buat teman-teman semua, yaitu adalah buku Show Your Work karyanya Austin Kleon. Ini bukunya cocok banget buat teman-teman semua yang mau publish karyanya ke dunia luar, atau ini juga cocok buat teman-teman yang pengen nunjukin karyanya ke organisasi atau komunitasnya. Di sini banyak membahas hal-hal kayak imposter syndrome, kemudian juga cara supaya kita konsisten, cara memberikan cerita yang baik. Kemudian di sini yang paling penting menurutku adalah cara berhadapan dengan kritik. Tuh, aku saranin kamu baca Show Your Work karyanya Austin Kleon. Dan aku juga sekarang lagi coba untuk bikin suatu website. Website ini gunanya supaya aku bisa mengumpulkan karya-karyaku dan supaya bisa lebih ditemukan dengan teman-teman semua. Website ini masih dalam progres dan aku sekarang lagi coba untuk belajar cara desain yang benar, cara atur ininya, komposisi ini, itu. Yang jelas websitenya saat ini sudah bisa diakses dengan domain zahidibr.com. Dan di sini juga teman-teman bisa ngirim pesan lewat email. Ngomongin tentang pesan, aku sekarang pengen nunjukin aspek dari keseharianku lainnya, yaitu adalah berkomunikasi dengan teman-teman semua. Nah, ini contohnya aku pengen nunjukin DM Twitter. Ini emang banyak banget yang masuk setiap harinya dan aku lihat mayoritas pesannya adalah pesan-pesan baik dari teman-teman semua. Dulu memang waktu awal-awal mulai aku bisa baca dan balas pesan-pesan seperti ini satu-satu. Tapi sekarang memang banyak banget dari teman-teman semua yang ngirim pesan ke aku dan aku harap teman-teman semua mengirim pesan ini dengan ikhlas. Ada jawaban atau tidak, dibaca atau tidak, teman-teman semoga pahalanya berbalik ke teman-teman semua. Widya Edu sedang mengadakan beasiswa Merdeka Belajar 75. Dalam beasiswa ini, Widya Edu akan membagikan gadget, kuota internet, dan juga sampai dengan 7.500 paket bimbingan belajar gratis. Ini akan membantu banget buat teman-teman yang sedang mengalami kesulitan menghadapi proses belajar daring. Umumnya teman-teman harus bayar untuk bisa dapat akses ke bimbingan belajar yang ditawarkan oleh Widya Edu. Tapi sekarang teman-teman bisa mendapatkannya dengan gratis melalui beasiswa ini. Salah satu hal unik yang ditawarkan Widya Edu adalah fitur live chat yang bisa kamu gunakan untuk berkomunikasi dengan tutor. Kemudian kamu juga bisa berkonsultasi tentang soal-soal latihan dan PR. Cara untuk mendapatkan beasiswa ini, yang pertama, download aplikasi Widya Edu sesuai dengan link yang ada di deskripsi, dan setelah itu kamu tinggal melakukan registrasi dan memilih kelas. Kamu yang tentukan pengen paket bimbingan belajar gratis yang mana. Paket ini terbatas, dan kalau kamu tertarik silahkan cek link di deskripsi. Itulah kira-kira satu hari dari hidupku. Nah, di hari ini aku coba untuk tidak memaksakan apapun. Jadi semoga yang kalian lihat dari video ini adalah apa yang benar-benar terjadi pada hari tipikal dalam hidupku. Sebelum tidur adalah waktu terbaik untuk merenung tentang hidup. Biasanya aku juga membaca.
Tapi khusus malam ini, aku mendedikasikannya untuk Itaewon Class, salah satu serial Korea favoritku. Minggu depan aku akan kembali dengan video tips dan edukasi lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. 내 이름은 박세로이입니다. 박세로이입니다.